Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan membahas prediksi soal pretest PPG tahun 2022 berdasarkan dari kisi-kisi dan tentunya berdasarkan dari modul PPG tahun 2021. Untuk itu kita langsung saja ke informasinya. Informasi yang pertama, soal yang sering keluar pada pretest PPG di tahun-tahun sebelumnya, yaitu mengenai konsep dasar pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Nah, adapun jenis-jenis soalnya itu, yaitu yang pertama mengenai pengertian pengukuran dan penilaian, yang kedua mengenai definisi evaluasi, tujuan evaluasi, fungsi evaluasi, serta yang kelima atau yang terakhir yaitu prinsip-prinsip evaluasi. Selanjutnya ke informasi yang kedua. Yang kedua, materi yang sering muncul pada soal-soal pretest PPG di tahun-tahun sebelumnya yaitu konsep dan penerapan penilaian autentik. Yang pertama yaitu pengertian dari penilaian autentik itu sendiri. Yang kedua, macam-macam penilaian autentik. Dan yang ketiga, penilaian berorientasi HOTS. Dan yang keempat, penyusunan soal HOTS. Nah, di sini Bapak Ibu akan diuji pengetahuannya mengenai penerapan penilaian dan juga cara membuat soal HOTS itu seperti apa, serta penerapan soal HOTS di kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, materi yang sering muncul pada soal pretest PPG adalah pengembangan dan pengolahan hasil tes. Dimulai dari cara menyusun soal, analisis butir soal, pengelolaan hasil penilaian, termasuk juga instrumen penilaian, dan yang sering muncul juga adalah mengenai remedial dan pengayaan. Mulai dari pengertian remedial itu apa, pelaksanaannya bagaimana, dan juga pengayaan. Pengayaan itu apa, cara pelaksanaannya seperti apa, dan juga tentunya penerapannya itu seperti apa. Nah, Ibu Bapak harus memahami agar bisa menyelesaikan soal-soal tentang itu. Lanjut yang keempat, soal yang selalu muncul pada soal pretest PPG adalah perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Dimulai dari pengertian, termasuk juga karakteristik perkembangan fisik dan juga psikomotorik peserta didik. Misalnya, anak usia 0-5 tahun itu ciri-cirinya seperti apa pada perkembangan fisik dan psikomotornya. Termasuk juga anak usia 5-11 tahun itu contohnya seperti apa, dan juga anak usia remaja contoh perkembangan fisik dan psikomotoriknya seperti apa. Nah, itu juga harus Bapak Ibu pahami karena soal-soal demikian itu biasanya selalu muncul. Lanjut yang keempat, soal yang selalu muncul yaitu mengenai teori belajar. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar humanistik, dan yang keempat teori belajar konstruktif. Bapak Ibu harus memahami pengertian dari keempat teori belajar tersebut dan tentunya juga harus memahami penerapan di dalam kegiatan pembelajarannya seperti apa. Karena soal-soal pretest itu biasanya akan dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Lanjut yang kelima, soal yang sering muncul pada pretest PPG adalah model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran inquiry learning. Yang kedua, discovery learning. Yang ketiga, project based learning. Yang keempat, contextual learning. Dan yang kelima, problem based learning. Nah, Bapak Ibu dituntut untuk memahami pengertian dari model pembelajaran di atas, serta Bapak Ibu juga harus tahu penerapannya dalam kegiatan pembelajaran seperti apa. Lanjut yang keenam, soal yang sering muncul adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu ada apa saja? Yang pertama adalah
example on example. Yang kedua, picture and picture. Dan yang ketiga, number heads together. Yang keempat, jigsaw. Dan yang kelima adalah mind mapping. Nah, nanti soal-soal yang muncul tentunya Bapak Ibu harus mengetahui penerapan dari kelima metode pembelajaran ini. Tentunya untuk memahaminya Bapak Ibu harus mengetahui dulu pengertian dari masing-masing metode pembelajaran. Yang ketujuh, soal yang selalu muncul pada pretest PPG adalah mengenai konsep pembelajaran dalam kurikulum 2013. 1. Hubungan antara SKL, yaitu standar kompetensi lulusan, dengan KI kompetensi inti dan KD kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran ABCD. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum 2013 itu seperti apa? Yang keempat adalah komponen silabus. Bapak Ibu harus memahami di dalam silabus itu ada apa saja. Dan yang keempat tentunya adalah komponen RPP. Komponen RPP itu ada apa saja, serta komponen yang ada di dalamnya, misalnya kegiatan awal itu seperti apa, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, itulah 7 materi yang sering muncul pada pelaksanaan pretest PPG. Dan apabila Bapak Ibu rekan guru ingin dibuatkan video pembahasan dari ketujuh hal tadi, silakan tulis di kolom komentar. Nah, apabila nanti banyak yang ingin pembahasannya, saya akan membuat pembahasan secara lengkap dengan contoh soalnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jika suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dibagikan. Terima kasih. Sampai jumpa.